Perkenalkan, nama saya Nelly Monica Ligit, saya dari kelas IFB2F. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu pesan dan teknik komunikasi yang efektif. Jadi, sebelum itu kita harus mengetahui dulu nih, apa itu pesan. Jadi, pesan itu merupakan simbol verbal ataupun non-verbal yang bisa mewakili kayak perasaan, nilai, gagasan, atau juga bisa mempresentasikan kayak objek, perasaan, baik ucapan maupun tulisan. Lalu pesan itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada pesan satu sisi one side dan pesan dua sisi yaitu two side. Pesan satu sisi sendiri itu merupakan cara berkomunikasi di mana komunikator itu hanya menyampaikan pesan-pesan yang mendukung dari tujuan berkomunikasi itu saja. Sedangkan komunikasi two side yaitu merupakan pesan yang menyampaikan counter argumen, di mana komunikan itu mencari sendiri atau menganalisis sendiri pesan yang disampaikan oleh komunikator. Bagi seorang komunikator, suatu pesan yang ingin disampaikan atau dikomunikasikan itu udah harus jelas isinya. Tapi yang perlu dijadikan perhatian adalah kita tuh harus mengelola pesan tersebut. Ada baiknya sebelum kita menyampaikan pesan tersebut, kita tuh harus mengintrospeksi diri dulu. Terus juga kita harus memperhatikan komunikan yang akan kita jadikan sasaran. Nah, jika udah jelas komunikan yang akan dijadikan sasaran itu siapa dan bagaimana, lalu selanjutnya kita lanjut ke media yang diperlukan. Jika media yang diperlukan juga udah siap dan udah ditetapkan, maka barulah kita menata pesan tersebut. Jadi gimana sih cara seorang komunikator itu menyampaikan suatu pesan kepada seorang komunikan agar bisa tersampaikan dengan baik? Nah, di sini saya itu mempunyai beberapa langkah yang bisa kita gunakan agar pesan yang kita sampaikan itu bisa tersampaikan dengan baik kepada seorang komunikan. Jadi gimana sih cara seorang komunikator itu menyampaikan pesan kepada seorang komunikan? Nah, di sini saya itu mempunyai beberapa langkah yang bisa digunakan untuk menyampaikan pesan dengan baik kepada seorang komunikan. Pertama, kita mempunyai itu attention atau perhatian. Nah, gimana sih cara seorang komunikator itu menyampaikan kepada komunikan? Jadi, pesan yang kita sampaikan kepada komunikan itu kita harus merancangnya secara cermat dan disampaikan sedemikian rupa sehingga dapat menumbuhkan perhatian dari seorang komunikan agar memperhatikan pesan yang kita sampaikan. Yang kedua, di sini kita punya need atau kebutuhan, bahwa komunikator itu harus bisa meyakinkan komunikan bahwa pesan yang disampaikan itu penting bagi seorang komunikan. Dan yang ketiga, di sini kita mempunyai itu static fiction atau pemusatan. Dalam hal ini kita sebagai seorang komunikator harus bisa memberikan bukti bahwa apa yang kita sampaikan itu benar, sehingga komunikan itu bisa mempercayai pesan yang kita sampaikan. Lalu yang keempat, di sini kita mempunyai itu visualization atau visualisasi. Nah, kita sebagai seorang komunikator itu harus bisa memberikan bukti-bukti yang konkret sehingga komunikan itu bisa merasakan, menyaksikan apa yang kita sampaikan dari pesan tersebut. Dan yang kelima, di sini kita mempunyai action atau tindakan. Nah, kita sebagai seorang komunikator itu harus bisa mendorong agar komunikan itu bisa bertindak positif, yaitu melakukan pesan yang kita sampaikan kepada seorang komunikan. Agar komunikasi kita itu bisa berjalan dengan efektif, maka cara penyampaian pesan atau informasi itu harus dirancang secara cermat terlebih dahulu. Lalu kita juga harus memahami nih karakteristik seorang komunikan itu gimana. Kita juga harus memperhatikan keadaan lingkungan sosialnya itu gimana dan bagaimana sekitarnya dia. Lalu dengan pesan sendiri kita itu bisa mengendalikan sikap atau perilaku seorang komunikan. Nah, agar komunikasi itu bisa terlaksana dengan baik, ada baiknya kita menyampaikan pesan itu dengan baik dan mudah dimengerti oleh komunikan. Sekian penjelasan dari saya tentang pesan dan teknik komunikasi yang efektif. Jika ada salah kata dan kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih dari saya.